dari dulu sebagai manusia di society modern seperti ini, kita selalu mikir bahwa harus merencanakan kehidupan. Udah lulus sekolah, dapat kerjaan, setelah dapat kerjaan ngumpulin duit atau gimana, lalu nikah dan punya anak, mikir mau tinggal di mana, mau kerja apa dan lain-lain. Dan aku merasa di generasi aku pun itu udah mulai kayak oh shit, mau punya anak juga males gitu. Karena nggak mau ngungsi, nggak mau harus ngungsi keluar dari Indonesia bawa bayi gitu, ribet banget. Aku pengen denger nih dari yang generasi muda, apakah ini kekhawatiran yang sama? Apakah kalian masih mau punya anak even? Like how do you feel about it? Okay, kalau dari aku ya, well, I mean kayak it's kind of hard actually buat ngelakuin itu sekarang. Karena kayak like every time I'm thinking about kayak 10 years ahead atau kayak 20 years ahead, dimana kayak probably like I'm the most productive, like I'm 15 years old right now. So like 10 years ahead would probably me being kayak 25 years old. And I would say that's like the peak of my life, right? I hope, I don't know. Tapi kayak sekarang kalau mikirin kayak 10 years ahead, like I would kind of think of me being like a climate refugee. Oh my god, that kayak shit's getting dark real quick. Tapi I mean kayak right now kita kayak lagi pandemi gini kan, and like even in the pandemic ini kayak udah kayak my life has already kayak shifted really hard because like all the uncertainty that's happening around us, kayak tiba-tiba event semua di cancel, terus kayak ininya diundurin, kita kayak nggak bisa ketemu, and so on. So like I feel like there's a lot of uncertainties happening, dan kayak ini bisa kayak like kind of applies also in like climate crisis, because like we will be feeling the same uncertainties that we are feeling right now, karena kita kayak nggak bisa plan ahead, like kita nggak bisa predict kalau tiba-tiba bakal kayak kejadian apa yang terjadi, and yeah, it scares me a lot, kinda, karena kayak man, that's my future. Kayak I've been investing my life kayak academically, and like aku kayak ikut like all this stuff, terus tiba-tiba kayak I don't even know if like I'm gonna get like a proper life in the future. Jadi kayak yeah, like it's like filled with uncertainties. Scary. Iya, gila sih emang. Kayak merasa rugi gitu kan, kayak degree apa gunanya? I know. Kayak what am I studying for? Enggak. But that's an interesting. Oh, sorry ya, God. Yeah, no, on that note though, tadi apalagi Ignas last sentiment tadi, what am I studying for gitu kan. Aku 25 kebetulan, Ignas. Jadi, if you think this is the peak age gitu, I mean, I guess, yeah, I do like my age, but my point being, aku kan kerja di sekolah gitu sebagai guru, and my kids tuh seumuran kamu gitu. 15 to 18 gitu ya. And I see it every day. I see how they're so uncertain. I see how they're anxious, sometimes even depressed, hopeless, sometimes even in despair or anguish gitu. Over the uncertainty that you mentioned juga tadi gitu. Especially selama pandemi ini jadi semuanya jadi lebih amplified juga kan, feeling of uncertainty-nya. Jadi anak-anak aku banyak banget yang super bingung abis selesai sekolah SMA, itu mereka mau ngapain gitu. Kalau aku dulu waktu aku selesai SMA, I know what I wanna do. I wanna go to university to study arts gitu misalnya. But now even pemikiran mau ngapain setelah sekolah itu tuh itu bisa udah jadi privilege gitu buat anak-anak aku gitu. And that's heartbreaking sih. That's so heartbreaking for me. Jadi setiap kali aku ingat-ingat itu, it makes me really mad, and at the same time it really pushes me forward into doing something for this crisis gitu. Karena ya itu, we are already living on a borrowed time and resource yang future generations tuh nggak bakal punya gitu, karena we've been wasting it way ahead and doing something
about it is like the bare minimum yang kita bisa lakukan untuk at least like that's my moral responsibility at least gitu. So ya kayak your story reminds me of my daily encounter with my kids sih, Ignas. Yeah. Are you guys angry? Malah kayak gimana ya ngomongnya? Kayak kadang tuh kalau mikirin orang yang udah generasi lama gitu ya, susah nggak marah nggak sih? Kayak bukan kayak susah kan nggak marah? I don't know. Kayak oke, aku ngerti mereka part of the system dan mereka juga bukan salah mereka kan, karena salah yang sebenarnya kalau mau bilang ngomongin salah siapa ya salah fossil fuel industry gitu, emang salah orang-orang yang the top fossil fuel yang memang mengeluarkan kayak miliaran duit over the years untuk kayak campaign bahwa climate change itu gak even real gitu kan. Jadi ya mereka udah pasti salahin. Cuman kayak generasi orang tua kita, kakek nenek kita yang nggak mau berubah gitu lah. Ya Kamel, aku kan masih 19 tahun juga kan. Aku kakaknya Ignas nih by the way, ngomong-ngomong. Jadi kayak ya benar kita kakak adik. Kakak adik. Hai Ignas. Ya kita lagi sebelahan kan, makanya gue pakai background. Sebenarnya banyak ketahuan aja nih teman-teman. Aku ngerasa kayak kita semua pasti punya nih visi masa depannya gimana. 10 tahun, 15 tahun ke depan. Sama aja kayak orang-orang dulu bayangin masa depan gimana kan. Cuman faktanya orang dulu aja bayangin 2020 tuh ada ada mobil terbang gak sih? Sekarang yang terbang tuh apa? Akun-akun julid dan semua hoax di internet itu kayak bertebaran. Dan yang aku ngerasanya adalah kedepannya mungkin bisa getting darker than this karena bencana iklim, krisis iklim, dan semua bullshit yang kita tahu. Apalagi soal kemarahan-kemarahan kayak itu paling menyebalkan sih Kamel. Kayak gini, kayak kan kita berjuangnya untuk dia juga kan, tapi dia tuh malah ngatain kita balik, malah bilang enggak, lu tuh bohong, lu tuh hoax and so on. Maksudnya kayak aku ngerasa hopeless sih. Mungkin ada nggak sih cara teman-teman buat nge-share atau bilang kayak ini tuh sebenarnya kejadian loh gitu. Ke generasi lu tua maksudnya? Ya ke yang denial sama itu aja. Kalau aku sih tanya deh, Ignas, kita di sekolah sering ngomong itu kan? Kita beda 2 tahun sering ngomong itu kan? I don't know. Buat generasi itu ya. Kalau aku sih suka, tapi aku rada-rada aneh sih. Cuma kayak orang juga suka komplain. Kayak teman-teman aku yang punya anak atau yang udah belum punya anak, aku kayak selalu bilang kayak anak lo bakal mati by the way. Aku selalu ngomongnya kayak, wow. Well, if you don't do anything, your kids will die. Yeah, right. Oh like, my god, that's so scary. Yeah, well, it's the fact kan. And anyway kayak yang kemarin di XR Human Resource XR juga, like I wanna live, emang aku personally memang nggak pernah kayak into environment or anything sebelum tahu krisis iklim mengancam kehidupan sendiri. Like honestly I never really cared. Yeah. Thanks. I never cared gitu. Jadi begitu tahu, it's all about life. It's all about kayak kita punya existence. Jadi yang aku dari kemarin itu selalu spout ke orang-orang is like, ya lu terserah sih, lu mau bikin duit sekarang ya, tapi kedepannya anak cucu lo harus beli oksigen untuk napas. Anak cucu lo tinggalnya nggak bisa di luar Jakarta, nggak bisa di Jakarta lagi karena begitu lo keluar asma. Kayak what the fuck gitu, kayak nggak penting banget gitu. Like why do you want to poison yourself? Kita tahu bahwa industri energi kotor itu memang dibutuhkan at certain point di dunia kita karena sistem kita yang memang sudah seperti ini dibangun oleh energi kotor ini, jadi kayak udah kebablasan lah intinya. Nah, kalau kalian punya kesempatan untuk bicara dengan orang-orang di industri ini yang mungkin mereka sendiri mau berubah gitu, cuman mereka nggak tahu caranya atau gimana, apa yang kalian mau utarakan? Aku bakal bilang gini sih Kak Mel, aku bakal ingetin umur mereka. Saya kayak
aku bakal bilang kayak, kamu tuh kakek, bapak, om, itu tuh 20 tahun lagi 77 misalnya, atau 87. Syukur-syukur masih survive. Tapi cucu-cucu ini tuh 20 tahun lagi tuh masih 27, 17, nggak ada yang 37, masih umur-umur yang subur gitu loh. Maksudnya, udahlah, sadarlah. Ngapain kek, sadar diri udah pokoknya kayak, sadar diri aja udah, nggak usah ngadi-ngadi sama planet, nggak usah. Udah, yuk bisa yuk. Dan nyatanya green economy itu kan memang salah satu hal yang sangat-sangat menguntungkan ekonomi. Cuman jeleknya green economy itu dibagi-bagi ke rakyat. Jadi kayak oh no, terlalu baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mereka sekarang yang sistem sekarang kejar-kejar, yaitu yang dibagi-bagi ke pemangku kepentingan atau pemilik saham atau investor. Jadi ya beda itu aja sih, sama-sama keluar di ekonomi. Misalnya 5 triliun ini dibagi 5 orang, 5 triliun ini dibagi 5.000 orang ya. Mereka milih 5 orang. Anyway. Ya, untuk itu kita butuh XR nih, iya nggak sih Kamel? Kita butuh XR untuk yang namanya citizen assembly. Kita butuh XR untuk namanya mengubah sistem. Kita butuh untuk yang namanya menarik 3,5% populasi untuk bareng-bareng berjuang untuk bumi yang lebih baik dan lebih equality. Selain itu juga, kita juga punya 10 prinsip dan 3 tuntutan. Apa aja Kak Mel? Sekali orang yang nanya kayak solusi lu apa? Solusi lu apa? Kayak XR cuma ngomong doang nih, nggak ada solusi. Tapi sebenarnya demand kita itu merupakan solusi kita. Jadi menurut XR, krisis iklim adalah masalah yang bisa di-solve jika 3 demand ini terpenuhi. Kenapa? Karena demand pertama, kalau sudah deklarasi krisis iklim, apa artinya itu? Pemerintah akan menyebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia bahwa kita punya problem. Kita punya krisis problem. Dan karena kalau sudah dideklarasi oleh pemerintah, yang seperti kita lihat untuk COVID, orang-orang pakai masker. Jadi kalau udah deklarasi krisis iklim, orang-orang nggak akan nyampah, orang-orang nggak akan milih plastik, orang-orang nggak akan mau naik mobil, dan lain-lain. Itu dari individual change. Nah, yang kita sudah lihat juga berdasarkan kebijakan plastik bag di Jakarta, gitu. Orang-orang mau ngomong sampai mulut berbusa, ibu-ibu tetap pakai kantong plastik. Cuman begitu masuk ke dalam undang-undang, ya emang gak ada plastik lagi gitu. Gimana caranya? So it's obviously very different bobotnya kalau pemerintah yang ngomong versus individu yang ngomong. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, act now gitu. Demand kedua adalah pemerintah harus ubah semua kebijakan dengan menuju target net karbon emisi 0 by 2025. Nah, apa yang harus dilakukan? Mereka harus evaluasi semua kebijakan, semua proyek-proyek di semua kementerian, apakah sesuai dengan target ini, gitu. Jadi ya mulailah misalnya ke KLHK, Komodo, nyambung nggak ke no emisi? Enggak, ya udah hilangin. Lahan food estate, nyambung nggak ke zero emisi? Enggak, hilangin. Nah, hal-hal seperti ini yang udah pasti akan bisa ke-fix kan. Nah, nyambung lagi ketiga, kenapa kita harus butuh citizen assembly? Dua main reason. Yang pertama adalah Mosi tidak percaya. Kita nggak percaya bahwa mereka akan melakukan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi kita butuh citizen assembly ini atau dewan rakyat untuk mengawal perubahan-perubahan yang kita tuntut. Dan yang kedua adalah sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu nggak masuk akal menurut yang kita butuhkan ya. Nah, maka dari itu kita butuh Balai Rakyat ini untuk membrainstorm bareng sebenarnya kebijakan-kebijakan itu apa yang dibutuhkan. Dan kalau citizen assembly ini dijalankan, aku pribadi yakin sekali bahwa citizen assembly ini akan mengeluarkan banyak sekali solusi. Karena solusinya tuh udah banyak sekali di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang adil, lestari, tanpa krisis iklim. We have enough resources, we have enough technology, we have enough money, we have enough everything. Yang kurang hanya intent. Nah, jadi dengan 3 itu, intensinya akan terfix dan solusinya akan mengucur keluar. Ya, silakan.
Iya benar banget Mel. Kayak orang-orang bilang kasih solusi dong, kasih solusi. Well, kalau yang ngasih solusi masyarakat juga ngapain ada pemilu 4 tahun sekali? Ngapain kita milih-milih orang-orang yang stakeholders untuk bikin solusi buat kita? Bahkan menurut aku kita ngajuin solusi aja tuh udah better gitu loh dengan adanya Citizens Assembly, karena kayak finally ada watchtower-nya buat para pemegang kebijakan ini. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya aku pengen highlight adalah dimana kayak kita kan selalu dikira demo mulu. Nah, padahal kan XR itu kan demonya melalui art kan. Nah, mungkin aku pengen nanya sih ke Kak Karin, kenapa menurut Kak Karin art itu works ketika kita aksi atau ketika kita melaksanakan campaign, kenapa? Apa ya? Well, yeah, I mean kayak I agree with XR's demands, obviously. Kayak what is their response? Yeah. No, but it's true, right? Like Yeah, so many solutions already. yeah. I feel like kayak it's like very important. I feel like kayak at least kayak government kayak do the first step lah, kayak do the first demand, which is kayak declare climate emergency. Kalau misalkan kayak the second one and the third one is hard, okay. Tapi kayak at least do the first one. And also kayak why I think like it's very important karena I feel like there's still a lot of people di Indonesia yang bukan kayak di kota-kota besar yang probably isn't aware yet of climate crisis. Okay, like maybe mereka tahu, tapi a lot of people think that climate crisis is so out of their radar. Kayak, oh iya, kayak, tapi aku masih harus ngurusin ini, aku masih harus ngurusin itu, kayak krisis iklim, kayak apaan tuh? Kayak, okay, kayak, like I'm too busy to be apa ya, kayak ngurusin hal kayak gitu. Which is kayak so sad, I personally feel. Karena like climate crisis is an issue that will affect everyone, kayak literally everyone, kayak whether you are aware of it or not. And like the sad thing is that these issues like this, which is like the greatest issue humanity is facing right now, itu tuh nggak diajarkan gitu kayak di sekolah-sekolah. Like kids should be aware of this, kids should learn about this, kids should know like what are they facing, kenapa like their future is about this. Jadi like kayak please kayak at least declare climate emergency right now gitu. Yeah. On education part, ini menarik sih menurut yang ngomongin edukasi ya. Sebenarnya Karin lebih ngerti mungkin karena dia emang bidangnya edukasi. Cuman aku merasa edukasi sistem di Indonesia itu sangat amat tidak cocok dengan kelangsungan hidup rakyatnya. Edukasi sistemnya itu sangat kurikulum basic, di mana testing standar, di mana ujian ulangan umumnya pun bisa nyuri hasil, bisa beli kuncinya. Ya itu nggak salah lain, ya itu korupsi di tingkat lain lagi. Cuman intinya adalah sekolah-sekolah adat yang mengajarkan kelangsungan hidup secara langsung yang akan sangat amat berguna di masa-masa krisis iklim seperti ini malah direpresi. Malah dipersulit gitu. Dari Omnibus pun ada salah satu undang-undang yang menyulitkan sekolah-sekolah adat gitu. Dan ini jelas sekali kayak rakyatnya tuh dibodoh-bodohin gitu, malah dibodohin. Karin, respond. You're muted. Yes, thank you Mel. That's true. Gimana ya, tadi Ignas sempat bilang climate crisis itu bakal meng-affect everyone, mempengaruhi, berdampak terhadap semua orang tanpa terkecuali. Tapi yang miris adalah yang Mel bilang juga gitu, kayak dampaknya itu disproportionate. Masyarakat adat itu bakal jauh lebih kena, dan masyarakat marginal itu akan jauh lebih kena dampak yang lebih besar gitu. Sedangkan di sisi lain mereka sebenarnya ways of living-nya itu bisa kita contek sebagai solusi yang berkelanjutan sebenarnya. So the people that have done less in the apa ya, kayak misalnya emission wise atau anything lah ya. The damage. Yes, the people that does less damage are actually most impacted
and they have the least means to fight it or to remedy it. That's the like social injustice right there. Itu satu isu yang terkait sama krisis iklim yang aku benar-benar my heart just breaks kayak every time I remember that. It's so unfair gitu. Dan ya, that's why we need the government to fulfill the 3 demands, because kan di demand yang pertama selain declare climate emergency, sub demandnya kan juga government harus juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan media untuk membagikan fakta ini serata-ratanya gitu, so that it reaches everyone at the same rate, so everyone has the same amount and level and intensity of urgency. That's a very important sub demand sih menurut gue di demand pertama. Yes. Okay, Amel. Untuk sub demand itu, aku merasa kayak kapabilitas Indonesia untuk melakukan hal itu sebenarnya tinggi sekali. Karena yang kita lihat di COVID, kayak minggu pertama COVID itu mereka tuh langsung keluarin video animasi kayak cara meng-save, cara jaga jarak, pakai masker, itu tuh cepet banget. Dan dibandingkan dengan negara-negara kayak Amerika gitu lah, yang masih kayak debat tolol gitu, masker oke atau enggak. Tapi sekarang juga masih ada gitu debat-debat kayak gitu. Menurut aku tuh orang Indonesia tuh resepsi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh government itu bagus sekali, dan channelnya tuh banyak banget. Apalagi pemerintah kita tuh sosmednya kencang banget, dan Indonesia adalah salah satu negara yang adopsi sosmed paling tinggi di dunia. Jadi balik-balik lagi adalah intent-nya aja. Kalau niat bisa, niatnya dong. Gitu. Cuma butuh niat doang gitu. Dan the science is clear, memang udah kayak gitu. Kenapa nggak niat gitu? Dan ya kayak ya bangsat aja sih, kayak nggak niat karena merusak bisnis elitis aja gitu. Tadi gue mau bilang ya the intent itu sih, intensinya itu gitu. Asal ada niat untuk berubahnya itu loh, karena kayak yes, kita tahu gitu, kayak beberapa orang itu udah nyaman di tempat di mana mereka sekarang berada gitu. Tapi ya it's not fair gitu, right? Dan sekarang no, I think you just cut my part out. I don't know my point actually. I don't actually know my point, guys. Yeah. But I just want to keep saying that it's so fucking unfair. But that it's not just as unfair, cuman mereka tuh bakal rugi juga. Nah itu tuh ada bagian unfair karena mereka sekarang merasa aman. Cuman itu tuh suatu bentuk kebodohan mereka juga gitu, karena mereka mungkin merasa nyaman sekarang. Di 5 tahun lagi duit gelap mereka yang mereka ambil dari sogokan untuk pembukaan lahan batu bara atau apa itu yang mereka beliin investasi dan beliin aset di mana-mana, asetnya itu akan tenggelam karena Jakarta akan naik permukaan lautnya dan asetnya akan hilang, jadi duitnya juga hilang. Atau perkebunan kelapa sawitnya nggak bisa panen karena terlalu panas, terus sawitnya nggak tumbuh. Itu semua juga ada efek ya kan, tapi mereka tuh kapasitas otaknya tuh mungkin nggak nyampe ke sana gitu, atau mereka mungkin nggak bisa mikir terlalu jauh. I don't know why, kenapa mereka nggak bisa ke conclusion itu. I don't know, I really, it's so hard. Nggak ngerti, aku nggak ngerti sih, nggak ngerti aja sih, nggak ngerti honestly. Oke, cool. Gila, Kamel. Wow, diksinya tuh parah banget sih. Maksudnya kayak there's no other sharper words daripada yang tadi barusan Kamel lakukan. Kayak job tau gak sih? Kayak attackingnya parah banget. By the way nih, karena kita kan jadi generasi yang bakal terdampak nih ke depannya kan. Kita butuh ini yang namanya alarming sistem mereka, cara biar mereka tuh mulai sadar dan paham dengan sistem ini. Nah, kalau dari teman-teman yang udah bertiga di sini, kapan sih kalian mulai merasa
krisis iklim itu bakal mengancam diri kalian, alarming rate-nya itu di mana, turning point itu di mana, jadi biar siapa tahu mereka bisa relate. Kayak misalnya mungkin ada yang dulunya uh, main ke pantai, terus tahu-tahu pantainya makin deket, atau kayak tiba-tiba panen kebun teh makin susah, kayak gitu-gitu. Suntanning dulu kayak lebih long lasting. Sekarang kayak gimana ya? Oh, turning point aku itu bukan turning point sih, cuman yang ngerasa banget kan aku punya beberapa restoran dan setiap kali hujan itu sales pasti ada kayak efek lah gitu. Dan beberapa tahun belakangan ini banjirnya tuh sering banget dan tiap kali banjir ya siapa sih yang mau keluar rumah gitu ya dari segi itu udah kerasa banget dan itu bisnis yang eksis di perkotaan ya. Bayangin kalau restorannya itu di pinggir pantai terus tenggelam terus bye restoran. Oke, Karin. Okay, can go first. Oke. Turning point aku itu pertama adalah sejak climate crisis, intinya perubahan iklim, aku jadi lebih gampang sakit sih. Dan aku jadi investigasi aja kayak kenapa gitu. Dan sakit-sakit yang misalnya kayak fever atau flu atau headache atau apa-apa, itu gampang banget aku asosiasiin sama misalkan pekerjaan aku yang lumayan kayak duduk aja gitu pasif dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita cari gitu ya asosiasinya ke iklim itu juga ada juga gitu. Karena tubuh kita itu dulunya biasa sama siklus tertentu, misalnya musim hujan di beberapa bulan, lalu musim kemarau di sisanya gitu. Jadi kita udah accustomed sama itu. Jadi kita udah bisa bangun certain immunities dan lain-lain. Tubuh kita udah punya memori akan itu gitu. Which is now all fucked up, right? Sekarang semua kayak harus recalibrating lagi dan jadi aku kayak lebih prone ke penyakit-penyakit tanpa aku sadari dan efeknya apa? Efeknya aku jadi minum obat misalnya, and itu jadi creating longer kayak a long term effect di kemudian harinya. So itu salah satu turning point aku. Terus turning point selanjutnya adalah aku ngelihat kayak misalnya ada artikel-artikel kayak the Arctic ice sheet is decreasing gitu kan, lapisan es di Arctic menurun, kemudian ada kebakaran hutan, terus korban ISPA meningkat dan lain-lain, terus sea level naik ya, permukaan air laut dan lain-lain lah, bencana-bencana yang terkait krisis iklim ini kan terjadi lebih sering makin kesini. Terus aku sebagai civilian, sebagai warga sipil, aku ngelihat berita kayak gitu, yang aku pikirin adalah aku nggak mau berita kayak gini lebih sering terjadi gitu. Ya udah itu aja sebenarnya. Dan terus kemudian aku cari kan kayak kenapa sih ini kayak apa ada hubungannya enggak gitu semuanya? Kenapa bencana-bencana ini kok berdatangan bertubi-tubi gitu? Dan ternyata semuanya berhubungan, yaitu hubungannya adalah krisis iklim gitu kan. Kemudian apa itu krisis iklim dan lain-lain. Jadi aku cari semuanya, jadi kayak desktop research aja sih dan mencoba mencari koneksinya melalui informasi yang udah tersedia di internet. Nah kemudian aku jadi lebih satu artikel nunjukin aku ke artikel lainnya, terus habis itu nggak lama setelah itu aku ketemu XR kan, Agustus tahun lalu. Jadi aku kayak oke, ternyata ada yang khusus membahas isu ini, mencoba meremedi situasi ini gitu, dan senjatanya itu social change gitu kan, kayak terus aku jadi oke, let's
let's do it gitu. Karena especially aku juga join itu around the time dimana aku juga lagi aktif-aktifnya ngajar, jadi aku in touch all the time sama anak-anak, maksudnya anak-anak SMA gitu ya. Dan aku ngelihat mereka kayak sehari-hari, they're so great, they're so wonderful. Mereka kayak punya all their life ahead of them, dan it's just not fair kalau misalkan kita nggak do something. The least we can do is do something. Buat kita, cuman juga buat generasi yang akan datang. As cliched as that sounds, but it doesn't stop being true gitu. Kayak emang we have to do something, and everyone has to be a part of it gitu sih. Wah, berarti Karin sering sakit-sakitan gara-gara iklim, serem banget sih. Dan itu bakal banyak lagi korban yang terhitung gara-gara iklim ke depannya, itu mengerikan banget. Jadi kita udah tahu kan turning point-nya tuh gimana nih, apa yang harus kita sadarin, ya kayak gitu. Jadi kita kan udah tahu nih turning point-nya di mana, terus kira-kira kita bisa sadarinya tuh lewat cara-cara gimana. Nah, kalau udah sadar, terus kita pengen mulai bergerak nih, pasti kan ada baby steps-nya. Ada nggak sih yang step-step yang bisa dilakuin secara simpel aja dan kecil untuk membantu warga dunia dalam menyelamatkan bumi ini sendiri gitu? Ikut demo. Oh well. Ikut, aku mau ngomong, aku baru mau ngomong ikut bawel sih, at least. Kalau maksudnya kayak di situasi seperti ini, mungkin kita susah ngebayangin demo, karena persepsi kita demo adalah kita turun ke jalan kan, berarak-arak rame-rame. Tapi esensi demo itu adalah banyak orang dalam waktu yang bersamaan itu menyuarakan tuntutan yang sama gitu kan, karena ada suatu ketidakadilan atau isu yang menekan mereka gitu. Dan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita rasakan saat ini juga gitu, bahwa kita ada di masa yang krisis, ditekan oleh suatu isu yang akan mempengaruhi kita semua, dan apa yang bisa kita lakukan, kita harus bawel, dan kalau bukan di jalan ya bawelnya ditransfer ke apa, kantong-kantong lain, bisa di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan, di sosial media dan lain-lain sih. Ini actually pertanyaan yang orang-orang pernah nanya juga sih ke aku, kayak karena aku bawel banget tuh di sosmed. Orang-orang pernah nanya gitu kayak. Terus recently aku juga ketemu teman-teman aku yang mereka actually apologize, malah kayak mereka bilang sorry, gue nggak bisa bawel di Instagram. Gue merasa nggak enak kalau bawel karena keluarga gue ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan apa gitu. Kayak mereka actually ngomong gitu. Dan dari situ gue baru nyadar juga bahwa krisis iklim itu masalah yang sangat kompleks, sangat kompleks. Dan kalau cuma dari pemerintahan pun yang berubah, itu tuh nggak cukup. Semua orang harus berubah dan melakukan sesuatu yang tadi Karin bilang, kayak harus melakukan something, anything, something. Jadi dan memang semua aspek kehidupan itu butuh berubah karena memang sistem kita dari awal tuh udah salah, dan nobody's to blame. Dan sekarang begitu kita nyadar apa yang akan kita lakukan, ya kita secara pribadi pun harus meninggalkan zona nyaman kita gitu. Kayak nggak pakai kantong plastik atau nggak mau makan daging lagi atau apapun itu, everything sebenarnya counts. Hanya tidak boleh berhenti di situ saja gitu. Jadi semuanya harus terus bergerak menuju dunia yang kita bayangin. Tapi dimulai dari manapun itu sebenarnya bebas, nggak harus demo doang gitu, nggak harus dari demo aja. Dan the key is to create ripples around yourself. Jadi melakukan kayak gelombang karena kita nggak tahu siapa yang dengerin kita gitu. Jadi mungkin yang kamu lakukan itu terasa sepele, cuman ternyata ada nih temen nyokap lu yang ngeliat lu ngerjain apa, terus dia sosialite gede banget dan dia punya follower kayak 1 juta orang, terus dia posting tentang what you did, like you just don't know, so you have go ahead kasih.
Kanzi udah angkat tangan dulu. Ya, ada. Jadi bener yang kata Mel bilang. Secara pribadi, aku juga sering ngerasa karena kompleksitas isu ini gitu ya, bisa mudah banget rasanya untuk kita ciut gitu loh, kayak udah ngerasa terkalahkan karena perubahan yang kita tuntut itu nggak langsung terjadi gitu loh. Nggak kayak kita aus, kita tuang airnya ada di dalam gelas, kita minum, selesai, dahaganya terpuaskan. Enggak gitu, kayak ini sistem change yang kita terusan tuntut, it will take a lot of years kan, bakal bertahun-tahun adjustment-nya. Jadi, which is why kenapa kita butuh jauh lebih cepat untuk terjadi secepat mungkin gitu ya. Tapi gampang banget untuk kita merasa nggak signifikan apa yang kita lakukan gitu. Kayak gue bawel tuh buat apa sih di Instagram, gue cuma knowing orang doang gitu. Followers gue mungkin juga berkurang karena gue bawel atau apa dan lain-lain. Terus teman-teman gue yang expect gue post sarapan atau kerja atau meet up sama teman-teman atau karya gitu, kok malah dapet kontennya kayak yang super preachy dan yang kayak alarming dan lain-lain gitu kan. Jadi aku suka insecure gitu kalau bawel di Instagram. Tapi bener yang kata Mel bilang, kayak kita nggak pernah tahu siapa yang ngelihat kita. Dan selama setahun ini aku bawel soal krisis iklim, hasilnya tuh selalu mengejutkan sih. Jadi ada banyak banget orang-orang yang justru cuman pernah kenal sama aku lewat online aja, tapi kita jadi kenal di kehidupan nyata karena justru dia ternyata punya concern yang sama kayak aku gitu. Juga teman-teman aku yang udah kenal aku, mereka jadi ngerasa, oh karena temen gue ini aktif dalam menyuarakan soal ini, gue juga mau tahu tentang isu krisis iklim, ya udah gue nanya dia aja, dia kayaknya tahu banyak deh soal ini. Jadi conversation-nya starts rippling, kayak yang Mel bilang, udah mulai ada gemanya gitu di sekitar kita. Jadi setiap kali, mungkin kalau ada yang mau mulai bawel, yang perlu diingat juga, sekarang adalah bukan waktunya untuk menjadi hati-hati gitu dengan image sosial media kita, karena ya itu, time is running out dan kita benar-benar harus keluarin semua arsenal yang kita punya, termasuk kebawelan kita. Apalagi kalau kita dibatasi oleh misalnya situasi pandemi sekarang, kita nggak bisa turun dan lain-lain. Ya yang kita punya apa gitu, yang kita punya mungkin cuma jari jemari kita dan akun sosial media kita gitu. Dan ya setiap kebawelan itu bermakna, dan ya you never know who you might reach out to gitu in your own language. Jawaban yang bagus banget. So kita udah ngomongin soal Instagram, kita udah ngomongin soal XR. Nah, aku pengen highlight pendekatan XR itu sendiri kan arts ya, seni. Why do you guys think, kenapa kalian berpikir seni itu bakal nyampe pesannya? Why do you guys think art works? Okay. Since everyone is pointing at me, kenapa seni gitu ya? Kenapa seni approach-nya XR itu memang nyeni ya? Ini emang salah satu hal yang unik dan yang juga sejak awal aku ngeliat XR, aku kayak this is a great movement gitu. Karena emang menurut aku XR itu sadar akan the power of art, pengaruh bagaimana seni itu mempunyai pengaruh yang besar untuk menggerakkan seorang individu gitu. Gimana ya, kayak mungkin aku bias soalnya aku udah memang udah menyukai seni dan lain-lain juga. Jadi kalau buat aku seni itu powerful banget. It's a very powerful tool yang mungkin kita mikirnya kayak seni itu esensinya apa gitu, gunanya apa, significance-nya apa. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya seni itu ada di setiap
setiap lapisan kehidupan kita gitu ya. Semua hal yang kita punya itu ada unsur kekaryaannya gitu di sini. Ada unsur keseniannya juga di situ. Dari semua pilihan yang hampir setiap pilihan yang kita buat itu ada a conscious decision on choosing sesuatu yang menggerakkan kita, dan itu biasanya biasanya itu involving art gitu, atau design, atau estetik dan lain-lain gitu. Jadi secara teori itu dan secara psikologis, the power of art to change someone is proven time over time gitu. Dan juga selain itu banyak banget medium seni yang udah berhasil menciptakan revolusi sebenarnya secara sejarah itu, melalui lukisan, melalui lagu, melalui film. Medium-medium ini udah berhasil menjadi katalis buat satu generasi misalkan tiba-tiba terpengaruh untuk menciptakan sesuatu yang sama, atau sesuatu yang terinspirasi dari satu karya tersebut, dan lain-lain. Juga seni itu punya semua orang. Ya mungkin itu kalimat yang kontroversial ya. Cuman seni itu memang punya semua orang gitu. Itu bukan punya seniman aja, bukan punya orang yang kuliahnya seni aja gitu. Bukan punya orang yang nyeni aja. Seni itu bisa dimiliki sama semua orang dan bisa dinikmati juga oleh semua orang, betul. Jadi ya seni itu sama seperti suara kita gitu, yang kita gunakan untuk bawel setiap hari. Seni itu adalah bentuk suara. Jadi menurut aku kenapa XR itu pakai medium seni misalnya ya, kayak performance, instalasi dan lain-lain ya, karena mereka sadar gitu akan kekuatan dan influence seni. Juga mereka tahu bahwa seni itu kepunyaan semua orang, dan semua orang bisa tergerakkan oleh seni, dan semua orang bisa menjadi bagian dari revolusi ketika mereka disentuh hatinya dengan seni sih. Tuh. Aku mungkin mau nambahin pendek aja. Kalau bedanya mungkin memberitahukan satu pesan melalui seni versus cuman kata-kata biasa. Seni itu bikin orang mikir. Jadi kayak mengasih informasinya itu nggak dijejelin ke mulut, melainkan dituang di sekitar kepalanya gitu. Jadi kayak, oh kalian lihat-lihat apa yang kalian pikirkan gitu. Dan itu kenapa sangat jauh lebih efektif daripada dijejelin langsung ke mulut. Oke, keren banget, bener banget. Jadi udah ada keywordnya tuh barusan, art, XR, seni, dan lihat-lihat. Guys, tanggal 25 nanti XR bakal ada pameran online di mana kita semua harus datang dan bisa lihat karya-karyanya ditampilin. Oke, sekarang aku mau closing nih buat 3 orang yang ada di sini. Kalau satu line untuk ngajak semua orang join ke tanggal 25. Mungkin siapa duluan? Mati karena krisis iklim, yuk datang ke tanggal 25 dan kita tonton gimana caranya ngomong ke orang tua lu kalau krisis iklim itu nyata.